Bab 1460. Saya melihat bahwa aula keluar yang luas dan terbuka saat ini kosong, sangat sepi, tidak ada satu penumpang pun. Tahukah Anda, ini adalah bandara pinggiran kota Beijing, bandara besar dengan traffic tahunan lebih dari 100 juta. Akibatnya, tidak ada satu penumpang pun di pintu keluar hari ini. Adegan ini sangat tidak normal sehingga tidak dapat dihindari bahwa Lin Yu dan Bai Rentu terkejut dan bahkan defensif. Jika tidak kembali ke China, Bai Rentu bahkan ingin mengeluarkan senjatanya. Hei, ada apa dengan kalian berdua? Pada saat ini, tiba-tiba ada omelan dari samping, dan kemudian beberapa staf bandara berseragam biru tua berlari dengan cepat. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an yang melihat Lin Yu dan Bai Rentu. Setelah itu, dia jelas sangat bingung dan cemberut, dan dia berteriak dengan suara kasar, "Hei, ada apa denganmu? Bukankah kamu sudah lama diberitahu, setelah turun dari pesawat, belok kanan dan ambil saluran kelima, ada apa denganmu? Ambil channel 5. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit tertegun, dan berkata dengan ragu, "Tidak ada yang memberi tahu kami." Setelah mereka turun dari pesawat, mereka berada paling dekat dengan lorong ini, jadi mereka secara alami memasuki lorong ini secara langsung. "Apa aku sudah memberitahumu sekarang?" Staf laki-laki langsung terlihat muram dan dengan tegas berkata, "Cepat, biarkan aku pergi ke gerbang 5. Saat dia melirik arloji di tangannya, ekspresinya menjadi semakin bingung, dan dia mendesak lebih tidak sabar, "Apa yang masih kalian lakukan? Cepat! Kita semua telah keluar, dan kita akan segera berada di depan pintu, jadi mengapa tidak membiarkan kita pergi?" Bai Rentu bertanya dengan wajah cemberut, sangat tidak senang, "Bukankah ini juga jalan keluar? Ini memang jalan keluar, tapi ini bukan jalan keluar yang layak Anda dapatkan." Ekspresi staf pria menjadi lebih ganas, dan menunjuk ke Lin Yu dan 100 orang dan mengutuk, "Hari ini pintu keluar ini secara khusus disiapkan untuk tamu terhormat dan terhormat yang telah kembali dari luar negeri. Ini bukan untuk Anda bajingan yang memenuhi syarat untuk pergi. Apakah semuanya sudah beres? Jangan omong kosong, berbalik dan kembali dengan cepat, jika tidak itu akan mengejutkan tamu istimewa ini dan membuat Anda tidak berjalan-jalan." Karena dia ingin mengusir Lin Yu dari mereka, dia tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Ketika dia mengatakan itu, dia melihat ke arlojinya lagi dan melihat bahwa sudah waktunya untuk tamu istimewa itu mendarat di pesawat, dan hatinya menjadi lebih cemas. Dia tidak mengerti bahwa dia telah memberitahu jalan keluar ini untuk semua dibebaskan dari darurat militer besok pagi. Bagaimana kesalahan seperti itu masih bisa terjadi? VIP spesial. Saya ingin melihat VIP spesial seperti apa yang bisa mengadakan pertunjukan sebesar itu. Ratusan orang bentrok dan tampak kedinginan. Mereka tidak sabar untuk bergegas menamparkan anggota staf tersebut. Suami mereka lahir dan meninggal demi pengobatan Tiongkok dan negara. Setelah kembali ke Tiongkok, ia bahkan turun dari pesawat dan berjalan melewati lorong yang diblokir. "Aku akan memberitahumu, kita harus keluar dari pintu keluar ini hari ini." Bai Rentu dengan dingin mendengus sangat tidak yakin. "Lupakan saja, Kakak Niu." Lin Yu mengulurkan tangannya dan menyeret 100 orang ke pembantaian, dan membujuk, "Tidak perlu membuang waktu dengan mereka, kita harus cepat pulang." Karena dia ingin pulang untuk mengunjungi keluarganya, Lin Yu tidak peduli dengan orang-orang yang berpikiran rendah ini. Mendengar kata-kata Lin Yu, 100 orang tuh mendengus dingin, menatap tajam anggota staf laki-laki itu, lalu mengambil kopernya dan mengikuti Lin Yu bersiap untuk kembali. "Bagaimana, Tuan, dia belum datang?" Pada saat ini, seorang pria dengan setelan jas dan seorang pemimpin bergegas menghampiri dan bertanya kepada staf pria dan yang lainnya dengan cemas. "Belum, pesawatnya baru saja mendarat, seharusnya belum keluar." Staf laki-laki berkata dengan hormat. "Yang baru saja mendarat, saya mendapat kabar bahwa waktu pendaratan penerbangan sudah dimajukan, dan sudah 20 menit. Pemimpin itu berkata dengan cemas. "Apa?" Staf laki-laki itu tiba-tiba tampak panik, meregangkan lehernya dan melihat keluar jendela, dan berkata dengan cemas, Tapi aku tidak melihat siapapun." "Tuan Ho." Bai Rentu tiba-tiba berhenti ketika mereka mendengar percakapan mereka, mencibir,
berbalik dan bertanya dengan suara yang dalam, tamu istimewa-istimewa yang Anda bicarakan ini adalah Tuan He Jiarong He. Tidak buruk. Pemimpin pria itu mengubah ekspresinya dan bertanya dengan cemas, kenapa, kamu baru saja melihat Tuan He? Lebih dari sekarang, aku telah melihatnya sekarang, bukan, tepat di sampingku. Bai Rentu berkata dengan nada datar, Tuan He dan saya hanya mengikuti permintaan Anda untuk turun ke saluran kelima. Apa? Ekspresi pemimpin pria berubah drastis. Dia mengamati Lin Yu dari dekat dan melihat bahwa Lin Yu tampak sama dengan He Jiarong di foto. Dia tiba-tiba merasa marah, wajahnya sangat marah, dan dia menoleh ke wajah anggota staf pria. Dia menamparkan 2 kali dan berteriak, kamu sangat buta, kamu bahkan tidak mengenali Tuan He. Saat dia berkata, dia buru-buru menoleh dan tersenyum pada Lin Yu, Tuan He, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf, saya minta maaf atas namanya, tuanmu tidak ingat penjahatnya. Bajingan ini tidak mengenalmu. Kalau tidak, dia tidak akan berani meminjamkan 10 keberanian. Staf pria menjadi pucat karena ketakutan, dan mengguncang seluruh tubuhnya seperti sekam. Dia mengangguk sambil memegang wajah merahnya, dan meminta maaf kepada Lin Yu berulang kali, Tuan He, maafkan aku buta, maaf. Aku sangat menyesal. Ini bukan soal mengenali saya. Lin Yu menoleh dan melirik anggota staf laki-laki, dan berkata dengan dingin, ini masalah rasa hormat. Saya He Jiarong dan saya tamu istimewa. Saya bukan He Jiarong, jadi saya pengganggu. Di mata Anda, orang lain seperti itu. Apakah mereka rendahan? Mereka adalah rekan-rekan Anda, sama seperti Anda. Mereka merupakan bagian dari masyarakat ini, dan menyumbangkan kekuatan mereka sendiri untuk pembangunan negara dan bangsa ini. Perjalanan ke luar negeri ini membuatnya merasa lebih dalam tentang kata-kata, negara, dan kawan. Anggota staf pria itu langsung memerah oleh teguran Lin Yu, berkeringat deras, dan menundukkan kepalanya dan berkata, ya, Tuan He, ya. Maaf, saya salah, saya berubah, saya harus berubah. Tuan He, ini semua salahku. Kamu tidak mengatur orang-orang di bawah dengan baik pada hari kerja. Tolong jangan kesal dengan hal yang tak terlihat ini. Silakan keluar. Banyak orang di luar menunggu untuk menjemputmu. Pemimpin pria membujuk Lin Yu beberapa kali dengan senyum di wajahnya, dan kemudian dengan hormat membungkuk dan membuat isyarat tolong. Banyak orang menungguku. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tertegun, dengan rasa ingin tahu, siapa itu. Tahukah Anda, ketika dia kembali dari perjalanan ini, dia tidak memberi tahu siapapun kecuali untuk mengatur pesawat dengan permintaan di atas. Kamu akan tahu ini saat keluar. Pemimpin laki-laki tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, ekspresinya lebih hormat, dan tubuhnya menunduk.